Baik, kalau begitu saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen reguler pagi pada semester 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota sebagai berikut, seperti Teguh Saputra, Jafid Pratama Putra, M. Fikri Hidayatullah, Rudi Rendika, dan Syarif Alfaris. Selanjutnya saya akan berikan kepada yang bersangkutan. Hipotesis. Untuk contoh hipotesis yang kami gunakan, kami mendapat referensi dari penelitian Marioko yang berjudul Perbedaan Prestasi Belajar Matematika dengan Model Penerapan Pembelajaran Team Teaching dibandingkan model pembelajaran tunggal. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil dari pengujian tes for equality of means diperoleh T hitung sebesar 6060 untuk asumsi equal variance not assume, karena N1 sama dengan N2, dan varian ini homogen untuk mencari nilai kritis T-table digunakan taraf signifikan 5% dan DK 32 kurang 1 sama dengan 31. Nilai kritis T-table dengan DF31 sebesar 1697. Harga terdekat dari DF31 kemudian dibandingkan dengan T-hitung. T-hitung diperoleh lebih dari T-table 6060 lebih besar dibandingkan 1697. Hasil tersebut kita dapat mengetahui keputusan dari pengujian hipotesis terletak dalam rentang penolakan HO dan sebaliknya HA diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa prestasi pembelajaran meningkat lebih tinggi ketika melakukan pembelajaran team teaching daripada individual teaching. Berdasarkan kajian teori tadi, maka kita akan melakukan penilaian hipotesis sebagai berikut. 1. Ada peningkatan prestasi belajar siswa setelah diajar menggunakan model pembelajaran team teaching. 2. Terdapat perbedaan prestasi di akhir pembelajaran menggunakan metode team teaching dengan metode tanpa team teaching. Kemudian hipotesis pada penelitian ini menggunakan rumus t-test yang digunakan untuk hipotesis komparatif dua sampel independen dan independen sebagai berikut. Ini adalah contoh rumusnya, keterangannya X1 sama dengan rata-rata sampel 1, X2 rata-rata sampel 2, S1 simpangan bagus sampel 1, S2 simpangan bagus sampel 2, S tengah varian sampel 1, S2/2 varian sampel 2, R korelasi antara dua sampel. Rumus di atas digunakan untuk mengetahui perbedaan pembelajaran pada mata diklat teori kejuruan sebelum O1 dan sesudah O2. Menggunakan sampel model pembelajaran team teaching, hipotesis komparatif dua sampel independen. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan model pembelajaran team teaching terhadap prestasi belajar mata diklat teori kejuruan kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Pengaruh penggunaan model pembelajaran team teaching dapat dilihat dari hasil nilai pretest yang dibandingkan dengan hasil nilai post-test. Pengujian hipotesis menggunakan uji T komparatif dua sampel yang berkorelasi antara dua pihak atau two-tail test. Hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Dalam kelas eksperimen penelitian ini berbunyi HO tidak dapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran team teaching. HA terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum atau sesudah menggunakan model pembelajaran team teaching. Kriteria penerimaan HO dan HA adalah jika T-hitung lebih besar dibanding T-table. T-hitung lebih besar dibanding T-table, maka HO ditolak dan HA diterima. Akan tetapi jika T-hitung lebih kecil sebaliknya, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data kelas eksperimen diketahui bahwa
koefisiensi korelasi sebesar 0,34 dan harga dihitung sebesar minus 36,51. Harga dihitung adalah harga mutlak. Jika tanda minus atau plus tidak berpengaruh, sehingga harga dihitung adalah 36,51, perhitungan hasil analisis untuk uji dihitung selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Kemudian hasil dihitung dibandingkan dengan T-table. Harga T-table pada taraf signifikan 5% dengan DK N1 plus N2 kurang 2. DK 39 plus 39 minus 2. Sama dengan 76 adalah 2000. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa HA diterima dan HO ditolak berdasarkan hasil uji hipotesis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran team teaching. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada hasil pretest dan post-test prestasi siswa yang meningkat positif dan signifikan antara sebelum dan sesudah diberikannya model pembelajaran team teaching. Probability sampling. Judul proposal analisis quick count menggunakan metode sistem random sampling untuk memprediksi pemenangan pilkada. Penulis Bayu Eka Yuda Nurdiana dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Jenis yang digunakan adalah systematic sampling. Manfaat penelitian yang pertama dapat memberikan alternatif baru dalam memilih sampel TPS yang digunakan dalam quick count. Dapat memperkirakan dengan tepat dalam hal akurasi dan presisi pada hasil quick count, dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi lembaga yang melakukan quick count. Next. Sampel. Pemilihan unit pertama menentukan keseluruhan sampel. Jenis ini disebut setiap sampel sistematis. Pengambilan sampel secara sistematis menggunakan prinsip statistik yang sama dengan sampel acak sederhana, yaitu nilai dan konfidensi interval dihitung dengan cara yang sama. Hasil penelitian. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, diperoleh hasil bahwa metode sampling berkelompok dengan probability proportional usage memberikan hasil prediksi dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Namun, penentuan sampel terpilih dilakukan secara random, sehingga tidak dapat syarat tertentu di dalamnya. Kemudian, menggunakan metode systematic random sampling dapat memberikan hasil yang baik dan dapat digunakan pada analisis quick count. Dalam hal manajemen data, lembaga quick count melakukan komunikasi data, perekapan, dan pengolahan data hasil perhitungan suara. Proses selanjutnya adalah menganalisa akurasi dan presisi hasil proporsi quick count. Analisis akurasi dan presisi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil quick count dari peneliti dengan hasil perolehan suara secara resmi oleh KPU. Non-probability sampling. Judul skripsi, analisis perilaku masyarakat dalam memilih merek handphone dengan menggunakan analisis faktor. Skripsi tersebut dibuat oleh Rina Selvina dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada skripsi tersebut adalah teknik quota sampling. Alasan penggunaan teknik ini, pertama, populasi masyarakat yang menggunakan handphone di Perumnas Antang tidak dapat diketahui secara jelas. Yang kedua, keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Perumahan Antang Makassar. Sampelnya 300 orang masyarakat Perumnas Antang Makassar. 300 orang yang menggunakan handphone. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang berisi
tentang penilaian responden terhadap merek handphone. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis vektor, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih merek handphone, yaitu faktor 1, X9, handphone memiliki merek yang terkenal. Faktor 2, X2, kualitas handphone memiliki kamera lebih besar dari 8 megapiksel. Faktor 3, X5, kualitas handphone memiliki kelancaran atau kekuatan jaringan yang tidak dipengaruhi oleh jenis SIM card. Faktor 4, X10, merek handphone mudah untuk dikenali dibandingkan dengan merek lain. Faktor 5, X11, handphone memiliki reputasi merek yang tinggi dari merek lainnya. Faktor 6, X8, kualitas handphone memiliki ukuran baterai dan volume baterai yang besar yang mempengaruhi lama hidup baterai. Dan faktor 7, X16, handphone memiliki harga terjangkau jika harga berkisar 1.100.000 sampai 3 juta. Ketujuh faktor yang paling dominan yaitu ada pada variabel kualitas dengan eigenvalue sebesar 1.876 dengan varians 11,035% yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih merek handphone. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih merek handphone sangat dipengaruhi oleh 7 faktor tersebut dengan melihat nilai korelasi yang di atas 0,5. Skala ordinal. Judul skripsinya pengaruh kebijakan penagihan sistem reminding call terhadap peningkatan pendapatan usaha pada PT Telkom area KTI. Skripsi ini dibuat oleh Andri Anis Anwar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Tujuan penulisan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan penagihan sistem reminding call yang diterapkan PT Telkom area KTI terhadap pelanggannya dalam meningkatkan pencairan piutang usahanya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam skripsi tersebut dilakukan secara skala ordinal. Teknik pembuatan skalanya, penelitian dengan menggunakan skala ordinal, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi indikator. Kemudian dari indikator menjadi sub-indikator dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Teknik pengumpulan datanya, penelitian yang melibatkan langsung pelanggan PT Telkom area KTI ini merupakan pelanggan yang pernah merasakan langsung sistem ini selama 3 bulan berturut-turut, yakni bulan September sampai Desember pada tahun 2012. Penyebaran kuesioner dilakukan secara serentak di Kota Makassar dengan komposisi penyebaran disesuaikan jumlah populasi. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, belanja telekomunikasi per bulan, dan produk Telkom yang digunakan saat ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.6. Pada tabel 4.1, ini adalah tabel komposisi responden menurut jenis kelamin. Sedangkan tabel 4.2 yaitu tabel komposisi responden menurut usia. Next. Pada tabel 4.3, ini adalah komposisi responden menurut pekerjaan. Dan pada tabel 4.4 adalah komposisi responden menurut pendidikan terakhir. Next. Pada tabel 4.5 yaitu adalah tabel komposisi responden menurut belanja telekomunikasi per bulan. Sedangkan tabel 4.6 komposisi responden menurut produk Telkom yang digunakan selama ini. Next. Ketika variabel itu diukur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian,
berikut ini akan diikhtisarkan variabel berdasarkan indikatornya, skala pengukuran, serta instrumen yang digunakan. Variabel independennya dan skala pengukurannya adalah ordinal. Variabel independen X2-nya skala pengukurannya ordinal juga, dan variabel dependen Y skala pengukurannya ordinal. Next. Ini adalah tabel tanggapan responden tentang syarat kebijakan penagihan sistem remaining call X1. Yang rata-ratanya adalah 4. Rata-rata min-nya adalah 4. Next. Ini adalah tabel 48, tabel yang tanggapan responden tentang prosedur kebijakan penagihan sistem remaining call X2. Dan rata-rata min-nya adalah 3. Next. Ini tabel 4.9, yaitu tabel tanggapan responden tentang pengaruh sistem remaining call terhadap peningkatan pendapatan usaha Y. Dan min rata-ratanya adalah 4. Oke. Baik, selanjutnya adalah skala interval. Skala interval dengan judul skripsi yaitu analisis tingkat etnosentris konsumen Indonesia dan pengaruhnya terhadap perceived quality, perceived value, dan purchase intention pada produk bermerek lokal. Studi kasus produk pembersih wajah. Skripsi ini dibuat oleh Prasasti Nidya Putri dari Depok, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2008. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat consumer ethnocentrism responden dibandingkan dengan nilai median atau nilai tengah pada skala jawaban, serta untuk mendapatkan gambaran umum mengenai profil demografi responden. Yang dengan demikian, peneliti dapat mengetahui karakteristik responden yang disurvei dalam penelitian ini. Di samping itu, analisis ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang terdapat di dalam kuesioner, seperti nama merek, produk pembersih wajah, lamanya waktu responden menjadi konsumen produksi pembersih wajah tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perbedaan skala interval dengan skala yang lain. Hal yang membedakan skala interval dengan skala yang lain adalah dalam segi karakteristik dasar, yaitu di antara objek dapat dibandingkan dengan nilai 0 tidak tetap. Selain itu, dalam hal contoh umum seperti temperatur, suhu seperti Fahrenheit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan aspek contoh pemasaran seperti sikap, pendapat, nomor indeks, dan skala interval. Dalam aspek deskriptif pun juga seperti range, mean, standar deviasi. Dan yang terakhir dalam aspek inferensial seperti korelasi, produk, momen, tes, ANOVA, dan juga regresi. Selanjutnya adalah tujuan skala interval. Skala interval sendiri digunakan pada bagian pertanyaan riset bagian 2, yaitu untuk mengukur variabel consumer ethnocentrism, perceived quality, perceived price, perceived value, dan purchase intention dari responden melalui skala Likert yang disediakan. Penelitian ini menggunakan itemistic rating scale dengan tipe Likert scale dalam mengukur sikap responden terhadap kumpulan pertanyaan riset yang diberikan dalam kuesioner. Adapun juga variabel penelitian yang terdiri atas seperti variabel demografis yang terdiri atas
jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan per bulan, tingkat rata-rata pengeluaran rutin per bulan, dan juga ada variabel yang kedua yaitu variabel consumer ethnocentris, merupakan independen variabel yang dilihat sebagai aspek normatif yang kemudian akan diuji untuk mengukur hubungan atau dampaknya terhadap evaluasi produk. Variabel ini diukur dengan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Yang ada pun juga yang ketiga adalah variabel perceived quality, merupakan dependent variabel dengan sebagian dari aspek kognitif dalam evaluasi produk oleh konsumen, di mana pada variabel ini akan diamati mengenai persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan produk. Seperti telah disebutkan sebelumnya pada bagian awal, variabel perceived quality pada penelitian ini berfokus terhadap aspek consumer ethnocentrism, sehingga faktor-faktor lain di luar itu yang juga mempengaruhi terbentuknya perceived quality tidak dimasukkan dalam analisis penelitian ini. Variabel ini sendiri diukur dengan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Dan selanjutnya ada yang keempat adalah variabel perceived price, merupakan dependent variable sebagai bagian dari aspek kognitif dalam evaluasi produk oleh konsumen, di mana pada variabel ini akan diamati mengenai persepsi konsumen terhadap harga atau biaya relatif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk. Seperti telah disebutkan sebelumnya, variabel perceived price pada penelitian ini berfokus terhadap aspek consumer ethnocentrism, sehingga faktor-faktor lain di luar itu yang juga mempengaruhi terbentuknya perceived price tidak dimasukkan dalam analisis penelitian ini. Variabel ini diukur dengan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Yang kelima adalah variabel perceived value, merupakan dependent variable dalam aspek afektif yang akan mengamati bagaimana konsumen mempersepsikan trade-off antara kualitas yang akan didapatkan dan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Variabel ini diukur dengan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Dan yang keenam adalah variabel purchase intention, merupakan dependent variable dalam aspek kognitif untuk mengetahui seberapa besar niat atau keinginan konsumen dalam melakukan pembelian produk tertentu. Variabel ini sendiri diukur dengan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Selanjutnya, pertanyaan riset dalam kuesioner ini dibagi ke dalam 5 section, yaitu consumer ethnocentrism, perceived quality, perceived price, perceived value, dan purchase intention. Bentuk pertanyaan pada bagian ini disusun dalam skala interval melalui non-comparative scaling techniques berupa 5 poin skala Likert. Tentang skala jawaban yang disediakan mencakup sangat tidak setuju, biasa saja, setuju, dan sangat setuju. Yang pertama adalah section 1 atau consumer ethnocentrism. Pertanyaan atas variabel consumer ethnocentrism diperoleh dari Chait scale, singkatan dari consumer ethnocentrism tendency scale, yaitu suatu teknik pengukuran terhadap kecenderungan sikap konsumen atas pembelian produk asing. Konsep Chait scale ini pertama kali dikembangkan oleh Shim and Sharma pada tahun 1987 dalam suatu penelitian terhadap konsumen Amerika dan telah direplikasi di beberapa negara. Ke-17 pertanyaan yang diberikan pada bagian ini digunakan untuk mengungkapkan keyakinan yang dipegang oleh responden menyangkut kepantasan dan moralitas membeli produk buatan asing. Yang kedua,
section yang kedua adalah perceived quality. Sebelum masuk ke bagian ini, peneliti menyertakan sebuah tabel yang berisi daftar nama merek produk pembersih wajah, baik merek lokal maupun asing, guna menghindari kerancuan dan memudahkan responden dalam pengisian kuesioner di bagian perceived quality.